Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurul Utami dengan NIM 702001191117. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait radiasi di lingkungan kerja. Adapun pokok pembahasan pada materi ini ada 4. Yang pertama, pengertian radiasi, yang kedua, jenis-jenis radiasi, yang ketiga, dampak radiasi, dan yang keempat, penggunaan radiasi atau kegunaan radiasi. Adapun pengertian radiasi. Radiasi ialah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang, di mana merupakan pancaran energi melalui suatu bahan atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang atau cahaya dari suatu sumber radiasi. Adapun jenis-jenis radiasi. Radiasi biasanya dikaitkan dengan zat radioaktif, senjata nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, bahkan hal lainnya seperti gelombang radio, sinar inframerah, dan radiasi akustik atau proses lainnya. Radiasi sendiri secara umum dibagi menjadi 2, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, radiasi Peng-ion, di mana radiasi ini yang memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi partikel. Proses ini menyebabkan sebuah elektron terlontar dari kulit atom. Elektron itu sendiri yang justru menghasilkan muatan positif. Adapun beberapa hal yang termasuk dalam bagian radiasi Peng-ion. Yang pertama, radiasi alfa, yaitu radiasi yang terjadi ketika inti atom memancarkan partikel alfa. Hal ini menyebabkan atom melurus sampai nomor masanya menjadi 2 kurang atau kurang 4. Yang kedua, radiasi beta, yaitu radiasi yang terjadi ketika yaitu jenis radiasi peluruhan radioaktif ketika partikel beta yang positron atau elektron dipancarkan. Yang ketiga, radiasi gamma, yaitu bentuk energi radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh proses nuklir atau radioaktivitas subatomik lainnya. Contohnya yaitu pemusnahan positron elektron. Yang kedua, radiasi non-Peng-ion, yaitu radiasi yang tidak membawa energi yang cukup per foton untuk mengionisasi atom atau molekul. Ada 3 jenis radiasi yang termasuk radiasi non-Peng-ion. Yang pertama, cahaya. Yang kedua, radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini yaitu jenis radiasi yang memiliki komponen magnet, searah dan medan listrik yang berhubungan dengan fase tegak lurus dan perambatan energi. Yang ketiga, radiasi neutron, yaitu jenis radiasi ini adalah radiasi non-Peng-ion yang berasal dari neutron bebas. Neutron ini diperlukan dalam proses induksi pada fisi nuklir, fusi nuklir, dan reaksi nuklir lainnya. Selanjutnya, kegunaan radiasi. Yang pertama, dalam kedokteran, radiasi dan zat radioaktif digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan penelitian. Sinar X misalnya, melalui otot dan jaringan lunak lainnya, tetapi dihentikan oleh bahan padat. Properti sinar Z ini, properti sinar X ini memungkinkan dokter untuk menemukan tulang rusak atau untuk menemukan kanker yang mungkin tumbuh dalam tubuh. Selanjutnya, dalam komunikasi. Semua sistem komunikasi modern menggunakan bentuk radiasi elektromagnetik. Variasi intensitas radiasi berupa perubahan suara, gambar, atau informasi lain yang sedang dikirim. Misalnya, suara manusia yang dapat dikirim sebagai gelombang radio atau gelombang mikro dengan membuat gelombang bervariasi sesuai variasi suara. Yang ketiga, dalam iptek.
Para peneliti menggunakan atom radioaktif untuk menentukan umur bahan yang dulu bagian dari organisme hidup. Usia bahan tersebut dapat diperkirakan dengan mengukur jumlah karbon radioaktif mengandung dalam proses yang disebut penanggalan radiokarbon. Kalangan ilmuwan menggunakan atom radioaktif sebagai atom pelacak untuk mengidentifikasi jalur yang dilalui oleh polutan di lingkungan. Radiasi digunakan untuk menentukan komposisi bahan dalam proses yang disebut analisis aktivasi neutron. Dalam proses ini, para ilmuwan disebut neutron. Dalam proses ini, para ilmuwan membordir contoh zat dengan partikel yang disebut neutron. Beberapa atom dalam sampel menyerap neutron yang menjadi radioaktif. Para ilmuwan dapat mengidentifikasi elemen-elemen dalam sampel dengan mempelajari radiasi yang dilepaskan. Selanjutnya, dampak radiasi. Jika radiasi mengenai tubuh manusia, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, berinteraksi dengan tubuh manusia atau hanya melewati saja. Jika berinteraksi, radiasi dapat menginisiasi atau dapat pula mengeksitasi atom. Setiap terjadi proses ionisasi atau eksitasi, radiasi akan kehilangan sebagian energinya. Energi radiasi yang hilang akan menyebabkan peningkatan temperatur panas pada bahan atom yang berinteraksi dengan radiasi tersebut. Dengan kata lain, semua energi radiasi yang terserap di jaringan biologis akan muncul sebagai panas melalui peningkatan vibrasi atau getaran atom dan struktur molekul. Hal ini merupakan awal dari perubahan kimiawi yang kemudian dapat mengakibatkan efek biologis yang merugikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang radiasi di lingkungan kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.